Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kau berikan kesehatan yang sempurna sehingga pada pagi hari ini kami boleh duduk diam belajar tentang firman-Mu walaupun dalam bentuk online. Kami percaya Roh Kudus akan menerjemahkan ayat demi ayat yang kami baca sehingga kami mengerti tujuan firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari kita konsentrasi belajar tentang firman Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu memperhatikan atau mungkin Bapak Ibu pernah membeli tabulampot, ya, tanaman buah dalam pot. Apa sih tujuan Bapak Ibu membeli? Atau mungkin kalau Bapak Ibu senang berkebun, depan rumah masih ada tanah, lalu Bapak Ibu menanam tanaman di tempat itu. Apa tujuannya? Yang pertama, supaya rumah kita asri, kelihatan seger, ada warna hijau dan sebagainya. Tapi tujuan utama adalah supaya tanaman yang kita tanam itu berbuah. Itu kebanggaan Bapak Ibu. Kalau sudah tanaman kita berbuah, apalagi buahnya lebat, kita pasti cerita pada teman-teman lain bahwa Bapak Ibu atau saya punya buah seperti ini. Dan buah itu akan kita bagi juga kepada teman-teman lain, kepada sahabat, kepada tetangga. Karena tidak mungkin buah sebanyak itu kita makan sendiri. Jadi tujuan berbuah itu supaya kita dapat berbagi pada orang lain. Nah, pernahkah Bapak Ibu berpikir ini kita doa 10 hari dan pada hari yang ke-10 ini kita akan belajar tentang buah roh. Untuk apa buah itu? Ya, balik, mari kita belajar, mempelajari, melihat karya Yesus yang luar biasa. Pada suatu saat, sebelum Yesus memiliki 12 murid, Yesus berjalan menyusur pantai Genesaret, pantai Galilea. Di situ dia ketemu dengan 2 orang, yaitu Andreas dan Petrus. Lalu kedua orang itu dipanggil. Mari kita lihat Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi Tuhan tidak menginginkan Petrus menjadi juragan yang ada di Galilea, juragan perahu, kaya raya. Enggak. Petrus, Andreas dipanggil, marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, penjala manusianya kapan? Pada saat Yesus sudah mau naik ke surga, dia mengatakan dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi dari 2 orang murid
bertambah sampai menjadi 12 orang murid. Dan para murid itu dididik oleh Tuhan. Cara Tuhan mendidik yaitu supaya mereka melihat bagaimana cara untuk menjadi penjala jiwa itu. Sedikit demi sedikit. Ya. Di dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi 3,5 tahun Tuhan mendidik para murid untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menolong orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, memberi makan 5.000 orang. Dan banyak mujizat yang terjadi itu hanya sebagai pendidikan. Kamu lihat, kamu akan bisa melakukan seperti ini dengan cara-cara yang Tuhan lakukan. Mari kita lihat cara Yesus. Ya, mari kita lihat cara Yesus. Yesus mengajak muridnya selama 3,5 tahun melihat keadaan dunia ini. Artinya melihat lingkungan yang ada. Bagaimana caranya untuk memenangkan lingkungan itu. Selama 3,5 tahun Yesus mengajak mereka untuk melihat penyembuhan secara ajaib. Menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, bahkan membangkitkan orang mati. Kepedulian kasih ini yang terus ditumbuhkan. Pelajaran kasih ini bukan pelajaran teori, tetapi pelajaran praktek yang diadakan oleh Tuhan, yang harusnya menyentuh, membekali hati setiap muridnya. Selama para murid bersama dengan Yesus ada kebanggaan yang luar biasa. Dia punya Tuhan yang hebat, dia punya Tuhan yang hidup, dia punya Tuhan yang ajaib. Namun berkisarnya waktu, Yesus ditangkap. Yesus disalib. Yesus mati. Dan Yesus bangkit. Harusnya para murid mendengar kebangkitan Yesus, ada rasa yang luar biasa. Ada rasa bangga, ada rasa senang, ada rasa berbagai macam rasa berkecamuk. Tapi enggak. Ya, begitu Yesus ditangkap, mereka runtuh imannya. Pelajaran yang tadinya tiap hari itu dilihat, tiap hari dilakukan, semuanya hilang. Mereka takut. Dan dengan kebangkitan Yesus, Yesus ingin menggugah kembali. Apa yang harus kamu lakukan? Penginjilan. Tapi di tengah ketakutan itu, Yesus masih memberikan harapan-harapan baru kepada para muridnya. Yohanes 20 ayat 21-22, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Selama 40 hari, beberapa kali ketemu dengan murid yang ketakutan itu mulai disulut kembali. Api semangat. Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus menghembusi dengan kuasa Roh Kudus. Namun keadaan belum berubah. Sampai para murid pun kepingin kembali ke pekerjaan lama. Lalu Yesus mengajak para muridnya. Dan para muridnya itu menyaksikan Yesus naik ke surga. Yesus berjanji, tunggu aku di Yerusalem. Tunggu aku di loteng Yerusalem. Aku akan memberi kuasa kepada kamu. Akhirnya dia menunggu di loteng Yerusalem di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Nah, benar. Yesus memberikan Roh Kudus kepada para muridnya. Api sekarang sudah menyala. Semangat sekarang mulai ada.
Tetapi bagaimana cara penginjilan itu? Harus ada sesuatu yang tumbuh dari dalam. Roh Kudus menyentuh hati para murid, dan dari sentuhan itu ada buah-buah yang dimunculkan. Dan buah-buah inilah yang akan menjadi semangat penginjilan, yang akan menjadi metode penginjilan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Buah itu harus muncul. Roh Kudus yang dihembuskan, Roh Kudus yang diberikan beberapa kali kepada para muridnya itu harus muncul. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kalau Roh Kudus masih ada di dalam dan belum tampil buahnya, bagaimana kita akan mencari jiwa? Dari dalam hidup ini harus muncul terlebih dulu. Buah-buah ini harus menjadi karakter utama dari murid-murid yang ada. Buah-buah ini harus kita miliki. Sebagai orang Kristen tidak cukup banyak ke gereja. Tidak cukup banyak baca Alkitab. Tetapi harus ada tampilan yang muncul dalam kehidupan kita ini. Yaitu buah-buah roh. Mari kita periksa. Apakah buah-buah roh itu sudah ada dalam hidup kita? Apakah kasih itu sudah menjadi landasan utama dalam hidup? Banyak orang Kristen hafal buah roh. Banyak orang Kristen hafal apa itu kasih. Tetapi pertanyaan yang harus muncul adalah, aku sudah bisa menerapkan kasih kepada sesamaku belum? Aku sudah hidup dalam sukacita belum? Aku sudah hidup dalam damai sejahtera belum? Ya, jadi bukan teori, tetapi praktek. Hidup keseharian kita, kasih kita munculkan, damai sejahtera kita berikan, kita rasakan. Orang lain bisa merasakan juga hidup damai. Ketika kita ada di tengah-tengah mereka, ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah, jadi penginjilan yang benar adalah jika orang itu memiliki 9 buah roh, orang kanan kiri muka belakang pasti melihat dan pasti ingin merasakannya. Buah roh yang kita miliki harus dirasakan oleh mereka. Apakah kita sudah menjadi orang yang sabar? Apakah kita sudah menjadi orang yang punya kemurahan hati, bisa memaafkan? Apakah orang lain bisa menerima kesetiaan kita? Apakah orang lain bisa merasakan kelemah lembutan kita? Dan penguasaan diri ada di dalam setiap langkah hidup kita. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus, kita telah berdoa selama 10 hari. Sekarang munculkanlah buahnya di dalam tutur kata dan perbuatan kita. 9 buah roh ini harus ada, harus muncul, harus dilihat orang, harus dapat orang lain itu harus punya keinginan untuk menikmati buah yang kita miliki. Sehingga walaupun kita tanpa bicara kepada mereka, sahabatku, saudaraku bertobatlah. Kita tidak bisa berbicara seperti itu. Tapi dari perbuatan, dari tutur kata yang kita miliki dari 9 buah roh ini akan membuat mereka minta dididik, minta diajar bagaimana cara menikmati hidup penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih
dan seterusnya. Jadi hari ini lihat hidupmu, lihat kehidupan kita. Apakah 9 buah roh itu sudah muncul dalam hidup kita? Kalau belum, yuk rame-rame. Mari kita praktekkan 9 buah roh ini supaya dunia bergetar. Karena 9 buah roh dimunculkan oleh setiap orang Kristen yang memperingati hari turunnya Roh Kudus hari ini. Bukan hanya sekedar Roh Kudus turun di dalam hidup kita. Sekarang Roh Kudus muncul di dalam hidup kita dengan 9 buah roh yang kita tampilkan dalam sehari ke sehari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah berikan 9 buah roh kepada kami dan kami berani memunculkannya. Kami tahu dunia akan bingung melihat orang-orang Kristen yang mempraktekkan 9 buah roh ada di dalam kehidupan mereka. Dan banyak orang yang bertobat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini masih sangat bijak kalau kita menggunakan masker di kerumunan-kerumunan yang padat atau di tempat-tempat yang ramai. Karena dengan memakai masker kita akan menjaga diri kita supaya tidak tertular atau menjadi orang yang menularkan. Yang kedua, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah raya atau ibadah umum. Dan selesai ibadah raya ada ibadah anak muda remaja. Mari kami mengundang Bapak Ibu yang belum beribadah dan dekat dengan Palur. Mari bergabung bersama dengan kami. Lalu Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab dimulai jam 6 sore. Jumat ada ibadah cabang dan ada kegiatan namanya Permata, Persekutuan Rumah Tangga. Bagi Bapak Ibu yang kepengen segera daftar. Lalu ada, saya rasa cukup ya. Jadi dari Minggu ada ibadah umum, Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab, dan Jumat ada kegiatan Permata dan cabang. Nah, tolong doakan ibadah online tetap jalan. Ibadah online biar dikonsumsi teman-teman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang mendistribusikannya, Bapak Ibu yang membagi-bagikannya. Satu orang kalau buka kirim ke 5 teman. Supaya apa yang dikatakan Tuhan, pergilah kamu ke seluruh muka bumi ini. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu kirim pada teman-teman. Mungkin ada yang di daerah-daerah Indonesia. Mari kita kirimi. Doakan agar kru sehat, alatnya awet. Ya, kru sehat, alatnya awet. Hari ini kamera kami trouble 1. Doakan Bapak Ibu supaya minggu depan kita dapat memperbaiki trouble-nya. Maka doa untuk ibadah online sangat-sangat dibutuhkan. Nah, saya rasa pengumuman cukup sekian. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang telah memberkati ibadah online hari ini. Engkau bekerja luar biasa. Engkau akan mengurapi setiap anakmu yang share ibadah online ini dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan sebelum kami pulang, kami berdoa untuk Pak Petrus Sutrisno, untuk Ibu Mbing, dan juga untuk Ibu Gito, jamaah Tuhan. Supaya mereka sehat, mereka dapat beribadah bersama dengan kami. Engkau juga memberkati Pak
Paulus Sugito, saudari kami Lili, dan juga Ibu Bambang. Kekuatan, kesehatan, semangat kau tumbuhkan sehingga mereka dapat menjadi saksi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.